Ya. Mulai. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kavi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyek Agropecuaria Dasar Kamir pada kesempatan kali ini. Izin perkenalkan diri sebelumnya, eh, anggota kelompok ini terdiri dari Vinalia Madelina atau biasa dipanggil Vina, dengan RP 500725 1152, Ugo Putra Rudianto, RP 5007 25 1162, Fabian Eza Habibi Romli 5007 25 11 47, dan saya sendiri Alexander Fabian Dwi Putra dengan NRP 5007 25 1209. Eh, Terkait role pada kelompok kali ini, penugasan kelompok kali ini, role saya sendiri bertugas sebagai yang membuat flowchart serta membuat PPT. Pertama, masuk ke problem 7.16. Di next slide. Oke. Untuk flutter di Braille 7.16, di mana pertama itu ada main. Program ini dimulai dari start, menentukan awal proses eksekusi. Habis itu ada kotak buat deklarasi variabel, di mana itu mendeklarasikan seluruh variabel yang diperlukan seperti dimensi, penampang, terus tegangan izin, dan penempatan inersia, dan momen statis, luas, dan serta nilai-nilai yang diketahui. Setelah itu, eh, masukkan nilai-nilai yang diketahui. Seperti yang sebagai contoh, masukkan nilai BF. Dimana kan sudah diketahui dalam soal. Setelah semuanya dimasukkan, lalu membuat penugasan di mana kotak yang kuning persegi itu untuk mencari rumus secara avalanche yang diketahui yang ditanya. Jadi tinggal masukkan rumusnya eh, satu persatu. Dimulai dari ketik habis penugasan akan di bawahnya ada kotak hijau eh, buat hasilnya. Bisa di next. Nah, nanti ada percabangan yaitu true atau false, di mana di situ akan ada perbedaan juga perhasilan, akan masukkan rumus-rumus yang sesuai dengan peskot yang ada. Habis itu nanti di akhirnya mencari tegangan maksimum tau, di mana akan outputnya yaitu ada Y bar, I, 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 terus ada Q, ada T, dan juga tegangan maksimum tersebut, dan diakhiri oleh N lagi. Terima kasih. Eh, izin Pak, saya Vina. Saya selaku yang mengerjakan pseudocode. Untuk pseudocode problem nomor 716 ini, kami diminta untuk menghitung tegangan geser dari T-beam. Nah, program ini menghitung tegangan geser pada penampang T dan membutuhkan input berupa dimensi flange, eh, web, gaya geser V, dan posisi titik tinjauan. Nah, program ini menghitung sentroid, momen inersial, lalu Q dan lebar potongan. Berbeda tergantung titik dari flange atau web yang diambil. Lalu output utamanya sendiri adalah tegangan geser dari T, yaitu VQ per I dikali T. Nah, sebelumnya kami diminta untuk menginput terlebih dahulu, kemudian menghitung luas penampang, menghitung sentroid tiap bagian, menghitung sentroid total, menghitung momen inersia, lalu selanjutnya boleh di next, menghitung Q dan lebar potongan, lalu sebaliknya, dan diakhiri dengan menghitung tegangan geser dan menghasilkan output berupa sentroid total, momen inersia, momen statis, lebar potongan, dan tegangan geser. Nah, itu merupakan akhir dari program. Sekian, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Ugo selaku yang membuat coding. Jadi di sini kami menggunakan bahasa Python em, untuk membuat program ini.
Jadi yang pertama di sini eh, kita perlu memasukkan dimensi flank dan web, gaya geser internal, serta posisi titik yang akan dianalisis melalui perintah input. Di sini kami menggunakan tipe data float agar dapat menghasilkan agar dapat membaca data yang desimal supaya juga nantinya perhitungannya dapat akurat. Kemudian selanjutnya program menghitung luas penampang, letak sentroid, momen inersia, dan nilai first moment of area. Boleh di next. Kemudian di sini kami juga menggunakan struktur percabangan if else yang digunakan untuk menentukan apakah titik berada pada flank atau web sehingga perhitungan Q dan ketebalan lokal T dapat dilakukan dengan benar. Setelah semua parameter diperoleh, program menghitung tegangan geser dan menampilkan hasilnya menggunakan print. Oke, next. Oke, di sini untuk hasil programnya, di sini setelah menginput data-data yang diperlukan sesuai dengan soal, di sini hasil program menampilkan kembali data-data yang telah diinput, kemudian ada hasil yang dihitung, ada sentroid, Y bar, momen inersia, nilai Q, nilai T, dan juga hasil akhir tau yang mana sebesar 3,667 megapascal. Namun di sini untuk gaya geser V masih belum dapat eh, dihitung melalui program yang mana di sini gaya geser V itu dihitung berdasarkan hand calculation. Masuk ke problem 7.28. Baik, untuk problem 7.28, di mana untuk bagian flowchart seperti biasa, awalnya itu ada start atau main, dan ini adalah awalan dari flowchart tersebut. Kedua ada kotak declare, di mana semua variabel dideklarasikan bertipe real karena hasil perhitungan berupa bilangan desimal. Variabel ini digunakan untuk menyimpan dimensi penampang, momen inersia, momen status loss, dan lain-lain untuk kondisi sebelum dan sesudah pemotongan. Seperti biasa, yang awalan itu akan menginput allow, menginput input dan output, di mana program ini meminta nilai yang sudah diketahui dan akan dimasukkan ke dalam perhitungan nantinya. Nah, di situ kan ada komentar di mana before cut. Nah, before cut ini sebelum penampang dipotong. Ya, habis itu lanjut ke menghitung before. Program ini menghitung momen inersia penampang sebelum dipotong. Karena penampang merupakan penampang berongga, momen inersia dihitung dari persegi panjang luar, kemudian dikurangi momen inersia bagian dalam yang kosong. Nah, fungsi I tersebut adalah menunjukkan kemampuan penampang menahan pembebanan. Semakin besar nilai I, semakin kecil tekanan yang terjadi. Habis itu masukin sesuai dengan peskat-peskat yang sudah ada. Nah, pada bagian aftercut, yaitu eh, akan memasukkan BC, yaitu program menentukan lebar-lebar masing flange setelah bagian tengah dipotong. Nah, habis itu masukkan aja menghitung flange, masukkan rumus yaitu BC kali T, dan semuanya yang sudah diketahui di Pascal. Bisa di next ke Lex. Nah, untuk di hasil akhirnya yaitu uh, akan mencari key after, terus key after, terus ada rasio, menghitung rasio antara gaya geser maksimum setelah dan sebelum pemotongan. Untuk V afternya itu menghitung gaya geser maksimum setelah penampang dimodifikasi menggunakan parameter geometri yang baru. Akhirnya untuk pengakhiran yaitu ada di N. Terima kasih. Lanjut untuk pseudocode selanjutnya. Pada pseudocode ini kan tujuan dari programnya itu menghitung gaya geser maksimum V pada penampang hollow box, lalu membandingkan kapasitasnya sebelum dan sesudah penampang dipotong menjadi dua channel terpisah.
Saat sebelum dipotong, momen inersia ini dihitung dengan metode pengurangan pengurangan penampang luar dikurangi lubang. Q dihitung di sumbu netral dari flange atas dan setengah web. Dengan tabel efektif 2T, karena dua web ini V before-nya itu didapat dari rumus Zurawski, yaitu V dikali T dikali I dikali T per Q. Lalu setelah dipotong jadi dua bagian ini dihitung sendiri menggunakan teorema sumbu sejajar untuk flange atas, flange bawah, dan web. Lalu I sesudahnya itu adalah 2 kali momen inersia satu bagian. Q dan tebal efektif dihitung ulang, lalu V setelahnya itu didapat dari rumus yang sama. Untuk membandingkan dari perbandingan ini sendiri, kami menggunakan V rasionya yaitu V sesudah dibagi V sebelum. Nah, nilai ini menunjukkan apakah pemotongan meningkat atau menurunkan kapasitas geser dari penampang. Oke, di sini saya lanjutkan untuk coding dari problem 7.28. Yang pertama itu di sini kami membuat uh, nilai ini program untuk menginput nilai-nilai yang diperlukan. Di antaranya ada nilai tegangan geser izin, lebar luar penampang, tinggi luar penampang, dan juga tebal dinding menggunakan perintah input. Di sini seluruh data disimpan dalam tipe float agar dapat menghasilkan data desimal yang mana akan mempengaruhi keakuratan hasil. Kemudian pada bagian sebelum dipotong, program menghitung momen inersia penampang menggunakan metode luas persegi panjang luar dikurangi luas rongga dalam. Selanjutnya, program menentukan nilai first moment of area pada sumbu netral dengan menghitung kontribusi flank atas dan sebagian web yang berada di atas sumbu netral. Karena pada sumbu netral terdapat dua web, program menentukan ketebalan efektif. Kemudian menghitung gaya geser maksimum yang dapat ditahan penampang menggunakan persamaan atau sama dengan VQ per IT. Oke, boleh di next. Oke, kemudian pada bagian sudah dipotong, program menghitung ulang geometri penampang yang telah dimodifikasi. Luas flank dan web dihitung kembali untuk menentukan centroid, momen inersia, first moment of area, serta ketebalan efektif pada sumbu netral. Dengan parameter tersebut, program menghitung gaya geser maksimum baru yang dapat ditahan penampang setelah pemotongan. Kemudian, kedua hasil setelah dipotong dan juga sebelum dipotong ditampilkan menggunakan perintah print, termasuk nilai I, Q, Vmax, dan rasio perbandingan kapasitas geser sebelum dan sesudah modifikasi menggunakan variabel rasio. Oke, boleh next. Oke, untuk hasil program di sini uh, data-data yang telah diinput ditampilkan kembali. Kemudian di sini ada menampilkan Vmax sebelum dipotong dan juga setelah dipotong. Setelah itu di sini juga ada rasio ataupun perbandingan yang mana menunjukkan bahwa uh, kapasitas geser penampang sebelum dipotong lebih besar dibandingkan setelah dipotong. Oke. Masuk untuk problem 7.40. Untuk flowchartnya tentu dimulai dari main atau start. Kemudian kita mendeklar variabel-variabel apa saja yang akan dicari. Uh, Kemudian setelah kita mendeklarasikan variabelnya seperti luas penampang, koordinat titik berat, momen inersia, momen statis, ketebalan penampang, serta tegangan geser yang diizinkan. Lalu setelah kita mendeklar, kita akan menginput data yang sudah kita ketahui, seperti ukuran penampang, ketebalannya, serta nilai tegangan geser yang diizinkan. Nah,
Setelah kita melakukan inputnya, kita akan mencari menghitung loss penampang dulu, yaitu dengan seperti AF atau offline mengalihkan BF dengan KTF. Hal ini terus dilakukan seperti mencari AW, yaitu dengan mengalihkan TW dan HW. Kemudian kita mencari inersianya. Setelah melakukan inersia, eh, dari setiap flank, kita menginput nilai C. Setelah menginput nilai C, kita akan menginput juga nilai sigma low. Lalu kita akan mencari P bending dengan mengalihkan sigma low dikali I, lalu dibagikan 600 kali C. Setelah mendapatkan nilai P bending, kita akan mencari nilai Q dengan mengalihkan AF kali DF. Setelah mendapatkan Q, kita akan mencari Q max dan mengalihkan Q kali 0,5 dibagikan I. Setelah mendapatkan output dari Q max, kita akan mencari nilai N dengan membagi 2400 dengan S, lalu ditambah 1. Setelah mendapatkan output dari nilai N, kita mendapatkan R baris, mengalihkan nilai N dikali K dikali 1000. Setelah output R baris, kita bisa mendapatkan P shear. Setelah P shear didapatkan, lalu kita membandingkan apakah nilai P shear itu lebih besar atau sama dengan P bending. Jika benar, maka P max yang kita dapat yaitu adalah sebesar P bending, dan jika tidak, maka P max yang kita dapat akan sebesar P shear. Jika salah satu output ini terjadi, kita mendapatkan nilai P bending, kita nilai P shear, dan juga P max. Setelah mendapatkan nilai ketiganya, program dapat diakhiri. Lalu selanjutnya untuk pseudocode-nya sendiri, dari program ini menentukan beban titik maksimum P yang boleh bekerja di tengah balok double web gridder dengan mencetak 3 batas kontrol sekaligus. Nah, program membaca dimensi penampang dan material, lalu centroidnya dihitung dari momen pertama luas, lalu momen inersia total dihitung menggunakan teorema sumbu sejajar untuk flange atas, flange bawah, dan kedua web. Lalu untuk momen izin M itu untuk mendapatkan momen itu omega dikali I per C, karena beban titik di tengah M max itu ya adalah P dikali L per 4. Jadinya P bending itu 4 dikali momen yang diizinkan per luas. Nah, lalu untuk tegangan geser, Q dihitung di sumbu netral, gaya geser izin dari rumus Zurawski, yaitu V sama dengan T dikali I dikali T per Q, karena emang V max-nya kan rumusnya P per 2, maka tegangan geser ini jadinya 2 dikali V izin. Lalu untuk P fastener, Q dihitung di interface flange web, kapasitas gesernya itu V sama dengan 2 kali tegangan izin dikali I per Q kali S. Nah, jadinya P fastenernya itu 2 dikali V izin. Nah, untuk P maksimum dan kontrol, P max ini minimal dari ketiga batas. Batas terkecil itu yang bisa mengontrol desain dan ditampilkan sebagai output akhir dari program ini. Oke, saya lanjutkan untuk coding pada problem 7.40. Yang pertama itu kami juga membuat program untuk menginput data-data yang diperlukan. Di sini data-datanya disimpan dalam tipe float dan juga integer. Di sini kami menggunakan kombinasi float dan integer karena pada jumlah web itu nilainya pasti bulat. Oke, kemudian di sini kita perlu memasukkan dimensi girder, jumlah web, tegangan izin, kapasitas fastener, dan jarak antar fastener menggunakan input. Oke, next.
program, kemudian menghitung luas penampang, sentroid, dan momen inersia total menggunakan teorema sumbu sejajar. Selanjutnya dihitung batas beban berdasarkan tegangan lentur, tegangan geser, dan kekuatan fastener. Oke, next. Kemudian di sini kami juga menggunakan fungsi min yang mana digunakan untuk menentukan nilai beban terkecil yang menjadi beban maksimum yang diizinkan atau Pmax. Kemudian di sini untuk hasilnya juga kami menggunakan struktur if, elif, else yang mana digunakan untuk menunjukkan kriteria yang mengontrol desain. Oke, cukup. Oke, untuk hasil pemrograman dari problem 7.40 ini, kita dapatkan dari bentang balok, yaitu sebesar 2,4 meter, lebar flange BF 150 mm, tebal flange TF yaitu 100 mm, tebal web TW-nya sendiri 12 mm, tinggi web HW-nya 200 mm, dengan jumlah web ada 2, dan tegangan luntur yang diizinkan yaitu 56 megapascal, tegangan geser yang diizinkan adalah 21 megapascal. Dengan kapasitas satu fastener yaitu 3 kN, dengan jarak antar fastener sendiri yaitu 150 mm. Dari hasil analisis yang didapatkan melalui kode pemrograman, bisa didapatkan tinggi total sebesar 400 mm dengan centroid Y-nya itu 200 mm. Setelah itu kita mendapatkan nilai inersianya sebesar 7,16 mm/4, batas lentur yaitu P-nya 334,133 kN, batas geser kayunya 304,527 kN, dan batas fastenernya 25,458 kN. Dengan P maksimum yang diizinkan atau P allow-nya sebesar 25,458 kN. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya Alexander Fabian mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari Pak Kavi sendiri. Terima kasih.